Dia tenggelam di sini 3 hari 3 malam. Muncul dia pada ketiga hari. Hai, tahu kan aku lagi di mana? Aku lagi ada di kampung Sirungkungon. Dan kalian tahu spot wisata alamnya di sini sangat bagus ya buat kalian yang mau jalan ke sini. Dari kaldera juga bisa. Ya, terus dari lapangan bandara. Dari juga. lapangan bandara bisa ya? Ya, bisa. Ya, jadi kalau kalian mau datang ke sini, jalannya juga sangat bagus ya. Tapi biar kalian tahu yang paling eksotisnya di sini ternyata banyak cerita misterius yang disimpan di sini. Jadi hari ini kita akan cerita sedikit tentang apa sih sebenarnya misteri yang ada di daerah ini. Oke, kita dengarkan. Kita mulai dari konon katanya di daerah sini, dekat-dekat sini ada sebuah pasar atau ada sebuah pokan ya. Kalau di sini namanya pokan ya. Kalau mungkin di tempat kalian ada sebuah pajak itu yang menurut orang di kampung ini bahwa yang berjualan itu adalah orang biasa, manusia seperti kita, tapi yang belanja itu makhluk yang tidak dilihat. Coba kita dengarkan dari narasumber yang pernah mendengarkannya. Gimana pendapat Tulang? Ya, salah satu ada tempat di sana yang namanya Onan itu. Dulu nelayan ikan di situ. Tapi yang pembelinya nggak dilihat. Tapi kita tumpukan itu ikan di situ, langsung ada uang di situ. Itulah cerita misteri. Tapi pembelinya nggak kelihatan. Pembelinya nggak kelihatan. Uangnya uang beneran gitu. Uang apa itu ringgit dulu yang iya, namanya. Uang zaman dulu lah. Tapi memang benar bisa pemanya uang dari mereka itu bisa kita perjualbelikan lagi. Kita bisa. Iya bisa juga. Bisa. Kenapa dia itu bisa punah? Kira-kira apa mungkin kenapa itu nggak bisa ada? Apakah sampai sekarang mungkin ada sesuatu yang misterius di situ? Mungkin orang lewat di situ ada terjadi sesuatu atau gimana gitu? Ya. Kalau sekarang ini ya, kalau kita sebenarnya kan banyak ada korban di sini. Kalau orang itu kan sembarangan juga, nggak bisa sembarangan. Tapi harus kita kalau di situ kan, contohnya kita buang air lah contohnya kan, kita harus pamit. Nah, pamit dalam hati itulah. Kalau itu sembarangan jual apa itu orang itu harus ada korban itu. Gitu ya? Ya misterinya. Kira-kira pernah nggak ada mungkin masyarakat di sini melihat ada kayak penampakan di daerah Onan yang dibilang itu pernah menjadi tempat Onan yang sangat misterius itu, mungkin ada penampakan? Biasa dilihat mata kepala saya sendiri, ada orang tua dulu yang baru nanadap. Dia ya diginikan ulos itu kan, ulos Batak kan, dimintanya itu ada ringgit ya, bisa juga itu dilihat mata kepala kita sendiri. Uangnya bisa dipergunakan. Bisa. Itu gimana? Apakah mereka yang datang itu maksudnya makhluk halus yang nggak kelihatan itu dari danau ini atau mungkin entah dari mana tiba-tiba? Ya, kalau cerita orang tua itu ada dari danau, ada juga dari makhluk-makhluk yang datang dari luar juga. Siapa itu di Onan itulah orang itu berkumpul gitu. Sekalian orang itu katanya menjudi gitu. Dan saya dengar juga katanya di sini ada meja judi, tapi yang main itu memang mereka yang makhluk halus gitu ya? Ya, itu. Ya, ada Rani, nggak balik sini. Nggak ada yang main manusia dengan makhluk halus gitu? Nggak ada. Tapi cuman khusus makhluk halus ya? Kalau ada yang ambil rezekinya kan uangnya ada di situ. Diambil orang yang punya rezeki. Oh, jadi makhluk halus itu main judi, tapi uangnya itu uang kadang-kadang manusia? Dia ada dapat yang orang itu kan datang ke sana, tempat judi itu kan. Kadang-kadang dapat rezeki orang itu ngambil uang di situ. Itulah bukti-bukti yang manusia kan sama makhluk halus. Gitu ya, tapi uang itu dari mana? Dari makhluk halus itu. Zaman dulu makhluk halus dengan manusia itu sama-sama berinteraksi ya. Nggak tahu lah kita. Pokoknya kan orang konon itulah. Katanya ya kan konon orang dulu kan memang percaya dengan hal-hal seperti itu. Mungkin kalau orang dulu ya belum percaya sama agama kan. Kalau dulu memang belum percaya agama, percaya dengan hal yang mistis kan gitu. Masih jauh ya dari sini jauh ya. Ya seberapa jauh sebenarnya ini kan yang ganggu apa ini kan nggak bisa nggak bisa dia masuk ya. Ya terus katanya di bawah ini ada rumah
Rumah apa katanya? Rumah sakti Iya. apa gimana? Ini batu kan? Batu si rumah katanya. Hah? Ya orang-orang sembunyi Pak zaman Belanda itu nggak bisa tertembak kalau masuk Oh, masuk gitu ke ya. apa itu ruang batu. Oh gitu. Apapun ceritanya atau pemberontak Nggak atau bisa pusat tembus ya? nggak bisa walaupun dia nampak orang itu nggak bisa tertembak juga itu Kayak- misteri juga ini batu kan. misteri. Nggak fokus masalah agama lah kan apa ini kan nggak fokus lah pada waktu itu nggak udah lah batu lah. Tapi kira-kira ada nggak orang yang pernah melihat secara langsung batu itu masih ada? Ada Ada ya. orang yang melihat orang itu. Oh, sampai Ya. sekarang batu itu masih ada di situ gitu. Masih batu itu kan ada tumbuh semak-semak. Tadi kalau kita mau lihat itu harus masuk ke kolam itu. Ya dulu 50 tahun yang lalu ada orang yang marga Manurung sama marga Tindau di sini mau tombak ikan yang sepanjang sampan itu. Tapi korbannya orang itu istrinya dua-duanya meninggal. Oh, dua istrinya. Dua istri yang dua orang itu kan meninggal. Dua orang. Orang ditombaknya Mereka ikan itu yang ya. sebesar sampan Iya, itu iya. kan dijual Oh. ke sana Sigaul. Tapi korbannya itu istrinya lah dua-duanya. Sekarang juga ada di sini masih 7 meter ikan batak kedua. Itu masih mau muncul ke permukaan gitu Ya kalau nongolkan. kita orang yang banyak karyawan bisa lihat itu. Kalau kita nggak jarang lihat sana. Dulu kita mau sebagai nelayan, mancing kita di situ, yang nampaknya yang 7 meter ikan badak itu. Oh, terus kan mungkin kalau ada mitos-mitos di tempat memang sama-sama di Danau Toba ini juga ya, kalau ada muncul ikan mas itu ke permukaan mungkin akan terjadi sesuatu. Kira-kira di sini nggak ada yang begitu. Mungkin tiba-tiba ikannya itu naik ke atas, mungkin akan naik ada ikan banyak, nelayan beruntung gitu, nggak ada ya? Iya, kalau kita mempunyai persyaratan itu kan, apa mau dikasih sama orang itu tahu sirih, tahu telur. Tapi kita itu nggak terlampau yakin kita. Ya, karena kita Tapi udah ada itulah. agama ya. Orang-orang dulu ya pasti percaya dapat kita rezeki ya. kalau dia orang itu kan mau kasih ini itulah. Tapi kita nggak yakin lah, nggak bulat ya kan kita. Udahlah, itu aja. Ya terlalu banyak sih misterius di tempat ini ya kan. Tapi nggak apa-apa, itu kan cuman sebuah cerita, ya hanya kayak itu kan hanya konon ya kan. Tapi bisa jadi itu benar. Kalau zaman dulu kan emang nggak ada agama, Ya. jadi orang kan mempercayai hal-hal seperti itu. Karena apapun yang kita yakini itu pasti bisa akan terjadi kan gitu. Tapi karena kita sudah percaya agama, Ya. hal-hal yang begitu kata orang di sana ada begini ya kan. Tapi kita mungkin karena udah percaya agama kan itu nggak ada gitu. Jadi kira-kira yang paling mungkin di daerah sinilah kita bilang yang paling mungkin misterius itu, yang mungkin membuat orang itu penasaran itu ada di daerah mana yang paling membuat orang penasaran gitu. Enggak, dulu ada Marga Gultom dulu yang masih remaja. Dia tenggelam di sini 3 hari 3 malam. Terus muncul dia pada ketiga hari, dia udah tahu dia itu main sarungnya yang itu. Gitu. Dia 3 hari 3 malam tenggelam, muncul hidup lagi. Ya, hidup dah. Terus dia jadi itu main apa itu? Apa namanya? Sarungnya. Dia senior orang itu. Sesudah muncul dia bikin apa? Tuh langsung senior itu. Itulah ajaib. Oh iya. Ya anak kampung ini. Kira-kira dia selama 3 hari 3 malam itu kemana? Ada dikasihnya berbentuk ada batu kira permen dikasihnya untuk dia. Jadi dia kenyang terus ya, nggak haus, nggak lapar. Itulah cerita Iya, si tulang ini. Tapi kan dia masuk ke dalam danau, kok nggak mati selama 3 hari 3 malam? Nggak tahu lah kita. Hari ketiganya itu dia nampak lah gitu, hidup kan. Jadi dia nggak punya cerita apa aku di sana di Begono begini, nggak ada begitu. Iya, dia senang. Dia ceritanya senang dia itu. Enak dia pada saat di dasar apa itu danau. Enak dia. Oke, Terus dia mau bikin sarungnya lah. Terus jagoan main sarungnya itulah. Itu saudara kita juga. Jadi sekarang orangnya udah Udah meninggal. udah lama